Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Pagi itu, di sebuah sudut kampung Sinarjaya, Yogyakarta, Pak Tono duduk termangu di teras rumahnya yang sudah rapuh. Seolah beban hidup telah menimpa seluruh pundaknya yang kurus. Usianya sudah menginjak kepala 6, dan tubuhnya yang dulu kekar, kini mulai didera berbagai keluhan. Sudah hampir 1 bulan ia menjadi pengangguran setelah pabrik tempatnya bekerja sebagai buruh serabutan tutup tanpa pemberitahuan. Setiap hari adalah perjuangan, sebuah perlombaan melawan waktu dan desakan perut. Wajahnya yang keriput dan penuh guratan terlihat semakin muram, tak sanggup menyembunyikan kecemasan yang mendalam. Ia masih harus menanggung beban pengobatan istrinya, Bu Siti, yang terbaring sakit di kamar. Batuk kering yang diderita Bu Siti seringkali membuat Pak Tono tak bisa tidur nyenyak. Bukan hanya karena khawatir akan kondisi kesehatan istrinya, tetapi juga karena cemas dari mana ia akan mendapatkan uang untuk membeli obat besok. Uang yang ia miliki, sisa pesangon dan tabungan yang dikumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun, kini tinggal setipis kulit ari, hanya cukup untuk bertahan beberapa hari lagi. Ia sudah mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat, mulai dari toko bangunan hingga menjadi tukang becak dadakan. Namun selalu terbentur pada satu hal yang sama, usianya. Semua orang ingin tenaga muda yang kuat dan gesit, sementara dirinya hanyalah seorang kakek tua yang tenaganya tak sekuat dulu. Ia merasa terpojok, sebuah perasaan yang jauh lebih menyakitkan daripada rasa lapar itu sendiri. Ia menatap kebun kecil di depan rumahnya, yang dulu menjadi sumber hiburan dan sedikit tambahan penghasilan dari menjual hasil panen. Kini ia bahkan tak punya energi untuk mengurusnya. Semua harapan terasa seperti kabut tebal yang menyelimuti masa depan, membuatnya sulit untuk melihat jalan keluar. Sebuah kerongkongan tercekak di tenggorokannya, menahan air mata yang sudah lama ingin jatuh. Ia adalah kepala keluarga, benteng terakhir bagi istrinya, namun ia merasa gagal, tak berdaya. Ia meremas tangannya yang kapalan, berharap keajaiban datang. Sebuah peluang, seutas tali penyelamat dari jurang keputusasaan. Desakan untuk segera mendapatkan uang secepatnya adalah satu-satunya api yang masih membakar semangatnya. Sebuah keharusan yang mengalahkan rasa lelah dan takutnya akan kegagalan. Ia teringat Bu Siti, tatapan mata Bu Siti yang selalu berusaha tersenyum meski kesakitan. Senyum itulah yang menjadi pendorong utamanya, alasan untuk terus mencari, alasan untuk tidak menyerah, bahkan ketika setiap pintu seolah tertutup rapat di hadapannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, hari ini ia harus mendapatkan pekerjaan, apapun resikonya, apapun pekerjaan itu, asalkan halal dan bisa menghasilkan uang untuk Bu Siti, maka ia akan melakukannya. Tekadnya membaja meskipun tubuhnya sudah rentah, semangatnya tidak boleh luntur. Ia bangkit dari kursi bambu reyot itu, membersihkan debu di celana lusuhnya, dan mulai kembali bersiap untuk menyusuri jalanan kota Yogyakarta yang ramai, kembali mencari, kembali berharap, kembali berjuang demi istrinya tercinta. Desakan ekonomi telah mengubah dirinya dari seorang pekerja keras menjadi seorang pencari kerja yang putus asa. Namun cinta dan tanggung jawabnya adalah kompas yang menuntun langkahnya. Hari itu, ia harus menelan pil pahit kenyataan bahwa menjadi tua di tengah kerasnya ibu kota adalah sebuah kutukan. Ia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara pagi yang dingin, dan melangkah keluar menuju ketidakpastian hari ini. Perjalanan hidupnya adalah kisah tentang pengorbanan, dan ia siap mengorbankan apapun demi kebahagiaan Bu Siti, bahkan jika itu berarti harus bekerja jauh dari rumah, jauh dari kampung Sinarjaya yang ia cintai. Pikirannya melayang, membayangkan wajah Bu Siti, dan hatinya terasa dicubit. Ia harus kuat, ia harus berhasil, demi mereka berdua, ia harus menemukan pekerjaan itu. Di tengah kegalauan dan kebingungan Pak Tono itulah, takdir seolah memainkan perannya melalui kehadiran Pak Budi,
seorang kenalan lama dari desa tetangga yang sudah lama tidak ia jumpai. Pak Budi datang mengunjungi Pak Tono di rumahnya, membawa aura keceriaan yang sedikit meredakan suasana suram di teras rumah. Pak Budi duduk di kursi bambu yang sama. Pandangannya menyapu wajah Pak Tono yang tampak lesu. Setelah berbasa-basi sejenak tentang keadaan kampung dan cuaca, Pak Budi langsung menyampaikan maksud kedatangannya, sebuah tawaran yang seketika membuat mata Pak Tono berbinar, sebuah titik terang di tengah kegelapan yang ia hadapi. "Saya dengar Pak Tono sedang cari pekerjaan ya?" tanya Pak Budi dengan suara yang ramah dan penuh perhatian. Pak Tono, tanpa ragu sedikit pun, langsung mengangguk dengan cepat, seolah kata-kata itu telah lama tertahan di ujung lidahnya. "Iya, Pak Budi. Sudah berhari-hari saya cari, tapi belum ada yang cocok, atau lebih tepatnya, belum ada yang mau menerima orang tua seperti saya," jawab Pak Tono dengan nada pasrah yang tak bisa ia sembunyikan. Pak Budi kemudian tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyiratkan kabar baik. "Ada, Pak. Saya baru saja mendengar dari seseorang, kawan lama saya di Malang, tepatnya di Kampung Makmur Sentosa. Katanya, ada rumah besar di sana yang sedang membutuhkan tukang kebun. Pemiliknya sudah tua, tinggal sendirian, dan tamannya sudah lama tak terurus. Pekerjaannya ringan, hanya membersihkan halaman dan merawat tanaman. Tapi gajinya lumayan besar, cukup untuk menafkahi keluarga bapak dan membeli obat Bu Siti," jelas Pak Budi dengan antusias. Jantung Pak Tono berdegup kencang, sebuah perpaduan antara harapan dan rasa terkejut. Malang, Kampung Makmur Sentosa, itu adalah jarak yang sangat jauh dari Yogyakarta, butuh waktu berjam-jam perjalanan. Namun, iming-iming gaji yang lumayan dan pekerjaan yang ringan terasa seperti jawaban atas doa-doanya yang tak pernah terucapkan. Rasa putus asa karena tak kunjung mendapat pekerjaan seketika teredam oleh peluang emas ini. Ia menanyakan detil pekerjaan itu lebih lanjut, dan Pak Budi menjelaskan bahwa pemilik rumah itu adalah seorang pria tua bernama Pak Agung. Pak Agung terkenal jarang berinteraksi dengan warga sekitar, dan rumahnya yang berada di ujung kampung selalu sepi dan tertutup. Meskipun ada sedikit desas-desus yang tidak mengenakan tentang rumah itu, Pak Budi meyakinkan Pak Tono bahwa itu hanyalah omongan orang kampung yang suka melebih-lebihkan. Yang terpenting adalah uang, dan pekerjaan itu menawarkan penghasilan yang stabil. Pak Tono mempertimbangkan semuanya dengan cepat. Perjalanan jauh, meninggalkan Bu Siti sendirian, meski hanya untuk bekerja di siang hari, dan desas-desus aneh tentang rumah itu. Namun, di sisi lain, ada kebutuhan mendesak. Ada Bu Siti yang membutuhkan obat, ada perut yang harus diisi. Kebutuhan finansialnya jauh lebih besar daripada ketakutannya akan hal yang tidak jelas. Ia menanyakan detail pekerjaan itu lebih lanjut, dan Pak Budi menjelaskan bahwa pemilik rumah itu adalah seorang pria tua bernama Pak Agung. Pak Agung terkenal jarang berinteraksi dengan warga sekitar, dan rumahnya yang berada di ujung kampung selalu sepi dan tertutup. Meskipun ada sedikit desas-desus yang tidak mengenakan tentang rumah itu, Pak Budi meyakinkan Pak Tono bahwa itu hanyalah omongan orang kampung yang suka melebih-lebihkan. Yang terpenting adalah uang, dan pekerjaan itu menawarkan penghasilan yang stabil. Pak Tono mempertimbangkan semuanya dengan cepat. Perjalanan jauh, meninggalkan Bu Siti sendirian meski hanya untuk bekerja di siang hari, dan desas-desus aneh tentang rumah itu. Namun, di sisi lain, ada kebutuhan mendesak. Ada Bu Siti yang membutuhkan obat, ada perut yang harus diisi. Kebutuhan finansialnya jauh lebih besar daripada ketakutannya akan hal yang tidak jelas. Ia menanyakan gaji dan jam kerja, dan jawaban Pak Budi membuatnya semakin yakin. Gaji yang ditawarkan Pak Agung jauh lebih besar daripada gaji buruh serabutan yang pernah ia dapatkan. Pak Tono merasa ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki, satu-satunya jalan keluar dari lilitan kemiskinan yang mencekiknya. Ia berterima kasih kepada Pak Budi berulang kali, merasa sangat terbantu dan berhutang budi. Pak Budi memberikan alamat lengkap dan beberapa kontak yang mungkin dibutuhkan. Pak Tono menatap ke arah pintu kamar Bu Siti. Hatinya dipenuhi tekad yang bulat. Ia harus mengambil pekerjaan ini. Tidak ada pilihan lain. Ia harus pergi ke Kampung Makmur Sentosa, Malang, dan menjadi tukang kebun di rumah besar itu. Ia harus memperjuangkan kesejahteraan istrinya, apapun risikonya. Bahkan jika itu berarti ia harus berhadapan dengan cerita-cerita aneh dari kampung sebelah. Harapan baru telah muncul,
dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Tanpa berpikir dua kali, Pak Tono memutuskan untuk segera berangkat hari itu juga. Keputusannya terasa seperti sebuah pertaruhan besar, namun ia tahu bahwa tak ada waktu lagi untuk berlama-lama merenung di tengah kondisi genting yang melilit kehidupannya. Ia berpamitan kepada Bu Siti, yang meskipun dalam keadaan sakit, tetap memberikan dukungan penuh dengan mata berkaca-kaca, memegang erat tangan suaminya, dan mendoakan keselamatannya. Janji untuk sering mengirim kabar dan mengirim uang secepatnya adalah penguat bagi mereka berdua. Pak Tono hanya membawa tas ransel lusuh berisi beberapa helai pakaian ganti, bekal sederhana, dan selembar peta usang yang diberikan Pak Budi, menunjukkan arah ke Kampung Makmur Sentosa, Malang. Perjalanan dari Yogyakarta menuju Malang terasa sangat panjang dan melelahkan bagi tubuhnya yang sudah tua. Ia memilih transportasi umum yang paling ekonomis, menumpang bus antar kota dengan kursi yang keras dan AC yang mati, namun ia tidak mengeluh sedikit pun. Setiap goncangan bus, setiap detik waktu yang berlalu, ia habiskan untuk membayangkan masa depan yang lebih baik. Masa depan di mana Bu Siti bisa mendapatkan perawatan terbaik dan mereka bisa hidup tanpa dihantui rasa khawatir akan uang. Pemandangan di luar jendela berubah perlahan. Dari hiruk-pikuk kota Yogyakarta yang akrab, berganti menjadi hamparan sawah hijau, perbukitan yang menjulang, dan perkampungan asing yang semakin menjauhkannya dari rumah. Rasa rindu sudah mulai menyeruak, tetapi tekadnya lebih kuat dari rasa rindu itu. Ia menyemangati dirinya sendiri, meyakinkan bahwa semua ini adalah pengorbanan yang harus ia lakukan, sebuah kewajiban seorang suami dan kepala keluarga. Di dalam bus yang penuh sesak, ia mencoba mencari ketenangan, tetapi pikirannya terus berputar pada detail pekerjaan yang diceritakan Pak Budi. Rumah besar, sepi di ujung kampung. Walaupun terdengar sedikit mencurigakan, ia berusaha menepis prasangka buruk. Ia percaya bahwa semua desas-desus itu hanyalah bumbu-bumbu cerita orang desa, dan ia hanya perlu fokus pada pekerjaannya sebagai tukang kebun, tidak lebih. Ia hanya perlu membersihkan taman, memangkas ranting dan menyapu daun kering, pekerjaan yang sudah biasa ia lakukan sejak muda. Ia menutup matanya, membayangkan selembar uang gajian pertama yang akan ia kirimkan untuk Bu Siti. Bayangan itu memberinya energi baru, seolah rasa lelah di punggung dan kakinya hilang seketika. Ia berdoa dalam hati, memohon perlindungan dan kelancaran dalam perjalanan, serta memohon agar pekerjaan ini benar-benar menjadi jalan rezeki yang halal dan berkah bagi keluarganya. Saat bus akhirnya berhenti di Terminal Malang, ia merasakan udara yang berbeda, lebih dingin dan segar, khas pegunungan. Ia melanjutkan perjalanannya dengan angkutan umum lokal, semakin mendekat ke pelosok, menuju Kampung Makmur Sentosa. Jalanan yang dilalui semakin sepi, pepohonan semakin rindang dan rapat, dan suasana pedesaan yang damai mulai terasa. Namun di balik kedamaian itu, ada sedikit kegelisahan yang menyelimuti hatinya, sebuah firasat kecil yang tak bisa ia jelaskan, seolah alam sedang memberinya bisikan halus tentang bahaya yang mungkin menantinya. Ia menguatkan hati, ini hanya rumah tua, pikirnya, bukan medan perang. Ia sudah melalui banyak hal dalam hidupnya, dan membersihkan taman seharusnya menjadi hal termudah yang ia hadapi. Akhirnya, setelah berjam-jam perjalanan yang melelahkan, ia sampai di gerbang masuk Kampung Makmur Sentosa. Ia bertanya kepada beberapa warga tentang keberadaan rumah besar di ujung kampung milik Pak Agung. Respons warga sangatlah minimal, hanya menunjuk ke arah tertentu dengan ekspresi datar, seolah enggan membicarakan rumah itu. Sikap dingin dan penuh rahasia dari warga lokal ini justru menambah sedikit rasa penasaran dan kecemasan Pak Tono. Ia mengucapkan terima kasih dan mulai melangkah, berjalan kaki menuju ujung kampung tempat rumah besar itu berdiri. Ia semakin dekat dengan nasib barunya, semakin dekat dengan misteri yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah kaki Pak Tono terasa berat saat ia akhirnya tiba di hadapan rumah besar yang dimaksud. Rumah yang menjadi tujuannya, rumah yang menjadi satu-satunya sumber harapannya saat ini. Rumah itu berdiri tegak dan megah di ujung paling sepi dari Kampung Makmur Sentosa, Malang, seolah sengaja mengisolasi diri dari kehidupan warga sekitar. Kesan pertama yang ia dapatkan bukanlah kemewahan, melainkan kengerian yang tersembunyi di balik keindahan arsitektur kolonialnya. Sebuah pagar besi tinggi yang sudah berkarat dan tertutup lumut mengelilingi seluruh area rumah, menciptakan batas tegas antara dunia luar yang normal dan misteri yang terperangkap di dalamnya. Gerbangnya tampak berat, tertutup rapat, dan diselimuti oleh tanaman rambat liar yang menjuntai. Halamannya, sebuah area yang sangat luas, tampak sangat tidak terurus,
sebuah pemandangan yang menyedihkan bagi seorang calon tukang kebun. Rumput liar tumbuh dengan subur, menjulang tinggi melebihi mata kaki. Dedaunan kering berserakan di mana-mana, menciptakan karpet coklat yang tebal di atas tanah. Pohon-pohon rindang yang menjulang tinggi dengan dahan-dahan yang saling bertaut menaungi rumah itu dari sinar matahari, membuat suasana di sekitarnya terasa lebih gelap dan dingin dari seharusnya, bahkan di bawah terik matahari siang. Udara di sana terasa kental dan berat, seperti menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Pak Tono berdiri di depan gerbang besi itu, ragu-ragu. Sebuah insting kecil di dalam hatinya menyuruhnya untuk berbalik dan lari, kembali ke Yogyakarta, kembali ke kehidupan lamanya yang miskin namun damai. Namun, bayangan wajah Bu Siti yang sakit dan kebutuhan mendesak akan uang mengalahkan semua keraguan itu. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan tekadnya, dan mengangkat tangan untuk mengetuk gerbang besi yang dingin itu. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu terasa hampa, seolah ditelan oleh kesunyian rumah. Tak ada jawaban, tak ada suara anjing menggonggong, tak ada tanda-tanda kehidupan. Ia mencoba lagi, kali ini dengan ketukan yang lebih keras dan penuh tenaga, berharap suaranya bisa menembus dinding kesunyian itu. Tak lama kemudian, setelah keheningan yang terasa mencekam, terdengar suara langkah kaki yang sangat perlahan dan menyeret dari dalam rumah, mendekati pintu utama. Langkah itu terasa aneh, tidak seperti langkah manusia normal yang ringan, melainkan seperti gesekan benda berat di atas lantai kayu. Pintu utama yang terbuat dari kayu jati tua dan tebal terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi engsel yang memekakkan telinga, ceklek. Dari balik pintu yang terbuka sedikit itulah, muncul sosok Pak Agung. Pak Tono menatapnya dengan penuh harap dan sedikit rasa ngeri. Pak Agung adalah seorang pria tua, diperkirakan berusia sekitar 70-an, tinggi dan sangat kurus, hampir terlihat seperti kerangka yang terbungkus kulit. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, namun yang paling menarik perhatian Pak Tono adalah wajahnya. Wajah Pak Agung sangat pucat, dengan kulit yang tipis dan hampir transparan, seolah-olah ia sudah lama tidak terkena sinar matahari. Matanya cekung dan gelap, namun anehnya, tatapannya terasa dingin, kosong, dan tidak memiliki emosi sedikit pun, seolah-olah ia sedang menatap benda mati, bukan manusia. Pak Tono mencoba tersenyum, menyapanya dengan sopan dan memperkenalkan diri sebagai calon tukang kebun yang diutus oleh Pak Budi. Respons Pak Agung sangatlah minimal. Ia hanya mengangguk pelan, tanpa senyum, tanpa ekspresi, hanya mengamati Pak Tono dengan tatapan mata yang tak berkedip. Suasana semakin terasa mencekam. Setelah perkenalan yang singkat dan canggung itu, Pak Agung mengizinkan Pak Tono masuk ke halaman rumah dan langsung menjelaskan apa saja yang menjadi tanggung jawabnya sebagai tukang kebun. Suara Pak Agung terdengar sangat pelan, serak dan hampir berbisik, seolah-olah ia tidak pernah menggunakan suaranya dalam waktu yang lama. Setiap perkataannya terasa dingin dan tak berjiwa, seolah-olah ia sedang membaca naskah tanpa memahami maknanya. Ia menjelaskan bahwa tugas utama Pak Tono adalah membersihkan seluruh halaman, memangkas semak-semak liar, dan menyapu daun-daun kering yang menumpuk. Jam kerjanya dari pagi hingga sore, dan ia bisa langsung mulai bekerja hari itu juga. Gaji yang dijanjikan sesuai dengan yang dikatakan Pak Budi, jumlah yang sangat besar dan lebih dari cukup untuk kebutuhan Pak Tono. Perjanjian kerja itu terasa sangat mudah dan cepat, seolah Pak Agung sangat membutuhkan kehadirannya. Tetapi di saat yang sama, ia juga ingin Pak Tono segera menyelesaikan urusan dan mulai bekerja tanpa banyak pertanyaan. Pak Tono merasa lega dan gembira. Ia telah mendapatkan pekerjaannya dan jumlah gajinya menjanjikan masa depan yang cerah bagi Bu Siti. Ia berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman yang ia rasakan akibat tatapan mata Pak Agung yang kosong dan kaku. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin Pak Agung hanya orang tua yang sakit-sakitan dan kesepian, sehingga sikapnya terlihat aneh. Setelah memberikan instruksi singkat, Pak Agung segera masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintu dengan perlahan, meninggalkan Pak Tono sendirian di halaman yang luas itu. Saat itulah, Pak Tono mulai menyadari kejanggalan yang paling utama. Rumah ini terlalu sepi, sepi yang tidak normal, sepi yang mematikan. Meskipun Pak Agung telah mengatakan bahwa ia tinggal sendirian di rumah ini, rumah sebesar ini yang berdiri megah di tengah halaman yang luas,
seharusnya tidak sesunyi ini. Pak Tono mengamati sekelilingnya, berharap mendengar suara-suara normal yang biasa ada di rumah pada umumnya. Tetapi yang ia temukan hanyalah keheningan total. Tidak ada suara televisi yang menyala dari dalam, tidak ada alunan musik dari radio, tidak ada bunyi piring atau gelas yang beradu di dapur, bahkan suara burung-burung pun hampir tidak terdengar di halaman yang rindang ini, seolah para makhluk hidup pun enggan mendekati tempat ini. Yang terdengar hanyalah desau angin yang bertiup pelan, menggerakkan dedaunan kering di tanah, dan suara napasnya sendiri yang terasa terlalu keras di tengah kesunyian itu. Keheningan itu terasa mencekik, seolah rumah itu lebih dari sekedar tempat tinggal. Rumah itu terasa seperti kuburan yang besar, menyimpan rahasia kelam di balik dinding-dindingnya yang kokoh. Pak Tono mulai bekerja, mencoba mengalihkan pikirannya dari kejanggalan ini. Ia mengambil sapu lidi yang disediakan di sudut teras dan mulai menyapu tumpukan daun kering. Namun setiap gerakan sapunya terasa sangat hati-hati, seolah takut mengganggu sesuatu yang mungkin tersembunyi di dalam rumah yang sunyi itu. Ia terus mengamati jendela-jendela rumah yang semuanya tertutup rapat dan tertutup oleh tirai putih yang tebal. Ia merasa seperti ada ribuan mata yang mengawasinya dari balik tirai itu. Meskipun ia tahu itu hanyalah imajinasinya yang mulai bermain-main akibat suasana yang terlalu hening. Ia berusaha keras untuk menepis semua pikiran negatif itu, fokus pada pekerjaannya dan mengingatkan dirinya sendiri akan tujuan utamanya, uang untuk Bu Siti. Ia harus profesional, ia harus mengabaikan keanehan ini karena ia sangat membutuhkan pekerjaan ini. Namun perasaan bahwa ia tidak benar-benar sendirian di halaman ini terus merayap di tubuhnya. Sebuah perasaan dingin yang tidak hilang, meskipun matahari bersinar terik. Hari pertama Pak Tono bekerja berlalu dengan cepat, diselimuti oleh aura keheningan yang sama. Ia menyelesaikan tugasnya, membersihkan sebagian besar halaman depan, dan berhasil mengumpulkan beberapa kantong besar dedaunan kering dan gulma. Saat matahari mulai merangkak turun, memancarkan cahaya jingga yang memantulkan siluet rumah besar itu di atas tanah berdebu, Pak Tono bersiap-siap untuk pulang, merasa lega telah berhasil melewati hari pertama. Ia berjalan menuju gerbang, tetapi entah mengapa, ia merasa harus menoleh sekali lagi ke arah rumah yang berdiri menjulang itu. Saat itulah, matanya menangkap sesuatu yang janggal, sebuah detail kecil yang sebelumnya ia abaikan, tetapi kini menarik seluruh perhatiannya, dan seketika membuat bulu kuduknya meremang. Di lantai 2, di balik tirai jendela yang tadi pagi ia lihat tertutup rapat, kini tirai itu sedikit tersingkap. Hanya sedikit celah, tetapi cukup untuk memperlihatkan sesuatu di baliknya. Di celah kecil itu, ia melihat sesosok bayangan hitam, tinggi, berdiri diam tak bergerak, mengawasinya. Bayangan itu tidak jelas bentuknya, hanya siluet pekat yang kontras dengan warna putih tirai. Namun ia bisa merasakan bahwa bayangan itu sedang menatap lurus ke arahnya dengan intensitas yang dingin dan menakutkan. Jantung Pak Tono seketika berdegup lebih cepat, sebuah alarm bahaya yang tiba-tiba berbunyi di dalam dirinya. Ia menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya terasa kering. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah permainan cahaya, pantulan dari dahan pohon, atau ilusi optik yang disebabkan oleh kelelahannya. Tetapi ia tahu, di lubuk hatinya yang paling dalam, itu adalah bayangan seseorang. Ia mengingat kembali ucapan Pak Agung bahwa ia tinggal sendirian di rumah ini. Lantas, siapa bayangan di lantai 2 itu? Kenapa ia mengawasi dengan cara yang mengintai dan tersembunyi seperti itu? Ia tidak ingin melihat lebih lama. Rasa takut yang samar-samar ia rasakan, kini berubah menjadi rasa ngeri yang nyata. Ia memalingkan wajahnya, mempercepat langkah kakinya menuju gerbang, dan keluar dari halaman rumah besar itu tanpa menoleh lagi ke belakang. Ia berjalan dengan cepat, hampir berlari, meninggalkan gerbang berkarat itu di belakangnya. Tetapi bayangan hitam di jendela itu seolah terus menempel di retina matanya. Setelah berjalan beberapa ratus meter, barulah ia berani melonggarkan langkahnya. Napasnya terenggah-enggah. Ia mulai bertanya-tanya, dengan rasa cemas yang tidak lagi ia bisa abaikan. Apakah pekerjaan ini, meskipun gajinya besar, benar-benar keputusan yang tepat? Ia merasa telah melangkahkan kakinya ke dalam sebuah sarang misteri yang gelap dan berbahaya. Ia ingin menceritakan pengalamannya kepada Pak Budi, tetapi ia takut dianggap berlebihan atau paranoid. Apalagi, ia sangat membutuhkan uang itu.
Ia mencoba mencari alasan yang masuk akal untuk menepis kejadian tadi. Mungkin ada anggota keluarga Pak Agung yang datang berkunjung tanpa sepengetahuan Pak Tono. Atau mungkin itu adalah bayangan pelayan lama yang masih tinggal di sana. Namun semua alasan itu terasa lemah dan tidak meyakinkan. Yang ia tahu pasti, ia merasa tidak nyaman, ia merasa terancam, dan rumah besar di kampung makmur Sentosa itu menyimpan sesuatu yang gelap. Malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan hitam itu terus menghantui pikirannya. Muncul setiap kali ia menutup mata, sebuah peringatan tak terucapkan yang terus mengusik kedamaiannya. Hari kedua, Pak Tono kembali bekerja di rumah besar Pak Agung. Meskipun ia tidur dengan gelisah dan penuh rasa cemas, ia tetap datang tepat waktu. Suasana di sekitar rumah masih terasa sama, sepi, sunyi, dan diselimuti aura dingin yang terasa menusuk. Keheningan yang tak wajar itu seolah menjadi soundtrack permainan dari tempat itu. Sebuah keheningan yang lebih menyeramkan daripada suara apapun. Pak Tono mencoba bersikap seprofesional mungkin, mengabaikan ketidaknyamanan yang ia rasakan. Ia memutuskan untuk bekerja di halaman belakang, di mana tumpukan daun kering dan semak-semak liar menanti untuk dibersihkan. Halaman belakang jauh lebih luas dan lebih gelap daripada halaman depan. Pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, dengan usia ratusan tahun, menciptakan bayangan panjang dan pekat yang membuat suasana terasa semakin kelam, seolah-olah sinar matahari pun enggan menembus area itu. Saat ia sedang sibuk mencabut gulma yang tumbuh liar dan membersihkan tumpukan daun di bawah pohon beringin yang sangat besar, tiba-tiba Pak Tono merasakan sensasi dingin yang merayap dari tulang belakangnya hingga ke kulit kepala. Perasaan itu datang tiba-tiba, sebuah intuisi yang kuat dan tak terbantahkan bahwa ada sesuatu atau seseorang sedang memperhatikannya dengan intens. Ini bukan sekadar rasa tidak nyaman biasa, tetapi sebuah firasat nyata yang membuat seluruh bulu kuduknya meremang. Jantungnya berdegup kencang di dalam dadanya, seolah mencoba melompat keluar. Pak Tono seketika menghentikan pekerjaannya. Ia menegakkan tubuhnya yang pegal, perlahan-lahan, dan menoleh ke belakang dengan gerakan yang sangat cepat. Matanya menyapu setiap sudut halaman belakang, mencari sumber tatapan yang ia rasakan. Ia mengamati bayangan di balik semak-semak, di antara batang pohon, dan di balik dinding rumah. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada dirinya, pepohonan, dan tumpukan daun kering. Angin bertiup pelan menyapu dedaunan yang berguguran, menciptakan suara gemerisik yang ironisnya malah menambah kesan horor. Ia mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa mungkin ia hanya terlalu lelah, atau mungkin ia terlalu banyak memikirkan bayangan yang ia lihat semalam. Paranoid, Tono. Itu hanya perasaanmu saja. Gumamnya pelan pada dirinya sendiri, mencoba membuang pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Ia kembali membungkuk, melanjutkan pekerjaannya, mencoba fokus pada gulma dan tanah. Namun, perasaan diawasi itu tidak hilang. Rasanya seperti ada sepasang mata tak terlihat yang terus menempel pada punggungnya, mengikuti setiap gerakannya, mengamati setiap sapuan tangannya. Ia mencoba untuk tidak peduli, tetapi setiap kali ia mengangkat kepalanya, ia selalu menoleh secara otomatis ke arah rumah. Jendela-jendela di lantai 1 dan 2 semuanya tertutup rapat, tirainya tergantung dengan kaku, seolah tidak ada yang pernah membukanya. Keheningan kembali menyelimutinya, sebuah keheningan yang kini terasa lebih dingin dan lebih bermakna. Pak Tono mulai merasa bahwa rumah ini adalah entitas hidup yang bernapas, mengawasinya, dan menunggunya membuat kesalahan. Ia memaksakan dirinya untuk terus bekerja, memangkas ranting-ranting pohon yang menjuntai. Ia tidak ingin menghabiskan waktu lebih lama lagi di halaman belakang yang menakutkan itu. Ia harus menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan segera kembali ke Kampung Sinarjaya, kembali ke pelukan Bu Siti, kembali ke tempat yang terasa aman dan nyata. Namun ia tahu, sejak ia melangkahkan kaki ke Kampung Makmur Sentosa ini, definisi nyata dan aman telah berubah drastis. Pada hari yang sama, sore menjelang, Pak Tono melanjutkan pekerjaannya di dekat teras belakang rumah, memangkas semak-semak yang mulai merambat ke dinding. Ia masih diliputi oleh perasaan tidak nyaman karena merasa diawasi. Namun ia berusaha keras untuk fokus pada gunting rumput di tangannya,
menjadikan pekerjaan itu sebagai pelarian dari kegelisahan yang menghantuinya. Saat ia sedang asyik memangkas ranting, tiba-tiba di tengah keheningan yang mematikan, ia mendengar sesuatu yang seketika membuat gunting rumput di tangannya jatuh ke tanah. Itu adalah suara dari dalam rumah. Suara yang sangat jelas dan tidak mungkin ia salah dengar. Langkah kaki. Suara langkah kaki itu terdengar pelan, teratur, dan menyeret, seolah-olah seseorang sedang berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain di lantai dasar. Pak Tono seketika membeku di tempatnya. Napasnya tertahan, ia mendengarkan dengan seksama, memastikan bahwa itu bukan hanya angin atau suara ranting yang jatuh. Namun suara itu terdengar lagi, tap, tap, tap. Langkah itu semakin jelas, seolah semakin dekat dengan pintu belakang. Pintu yang ia tahu tadi pagi tertutup rapat dan terkunci. Perasaan ngeri dan penasaran bercampur aduk di dalam dirinya. Ia menelan ludah dengan susah payah dan perlahan menoleh ke arah pintu belakang rumah. Pintu itu terbuat dari kayu yang tebal dan kokoh, dengan jendela kecil di bagian atasnya yang tertutup tirai gelap. Pintu itu masih tertutup rapat, tidak ada tanda-tanda pergerakan dari luar. Namun suara langkah kaki itu masih terdengar dari balik pintu itu, kini terdengar seperti berputar-putar di satu tempat di balik pintu itu. Pak Tono mengingat lagi ucapan Pak Agung, "Saya tinggal sendirian." Jika Pak Agung sedang berada di dalam, kenapa langkah kakinya terdengar begitu menyeret dan aneh? Dan jika itu memang Pak Agung, mengapa ia tidak muncul dan menyapa atau bertanya tentang pekerjaan Pak Tono? Pak Tono merasa ada dorongan kuat untuk lari, tetapi ia juga merasa perlu untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ia melangkah perlahan, mengendap-endap mendekati pintu belakang, jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang. Saat ia hampir sampai di pintu, suara langkah kaki itu tiba-tiba berhenti. Seketika, tanpa jeda, keheningan kembali menyelimuti rumah. Kali ini keheningan yang terasa jauh lebih dalam dan lebih mengancam daripada sebelumnya. Seolah sesuatu di dalam sana telah menyadari kehadirannya. Pak Tono menempelkan telinganya ke kayu pintu yang dingin, mencoba mendengar sedikit pun suara, sedikit pun bisikan, tetapi tidak ada apa-apa, hanya keheningan. Ia menunggu selama beberapa menit, menahan napas, tetapi tidak ada suara lagi yang terdengar. Dengan perasaan tidak nyaman yang luar biasa, ia mundur perlahan dari pintu. Ia tahu suara itu nyata, ia tidak berhalusinasi. Ada sesuatu yang berjalan di dalam rumah itu, dan sesuatu itu, entah kenapa, bersembunyi atau berhenti bergerak saat ia mendekat. Sejak saat itu, ia tidak bisa lagi menghilangkan pikiran bahwa rumah ini tidak benar-benar kosong. Ada penghuni lain yang tidak terlihat, yang keberadaannya bisa dirasakan, yang bisa mengeluarkan suara langkah kaki. Rasa takut itu kini berubah menjadi kewaspadaan yang konstan. Ia menyelesaikan pekerjaan sisa hari itu dengan cepat, selalu melihat ke belakang, selalu mengawasi pintu dan jendela. Ia tidak sabar untuk meninggalkan halaman rumah itu, untuk kembali ke tempat yang ia tahu aman. Ia mulai mempertanyakan kewarasan dirinya sendiri, atau lebih tepatnya, kewarasan dari tempat ia bekerja. Misteri rumah besar Pak Agung di Kampung Makmur Sentosa semakin mendalam. Dan Pak Tono, sang tukang kebun tua ini, tanpa sadar, telah terseret masuk ke dalam misteri yang mengerikan. Hari ketiga Pak Tono bekerja, ia datang dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia takut. Di sisi lain, kebutuhan akan uang mengalahkan semua rasa takut itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya bekerja di luar, di halaman, dan tidak perlu masuk ke dalam rumah. Ia memulai pekerjaannya di taman depan, di mana ia bisa melihat gerbang dan jalan raya, sedikit memberikan rasa aman. Ia mencoba membiasakan diri dengan suasana rumah yang terlalu sunyi, seolah-olah berusaha berdamai dengan keanehan yang ia temui.
Ia mencoba fokus pada betapa megahnya rumah itu, meskipun terlihat ditinggalkan dan tak terawat. Rumah itu adalah peninggalan tua dengan arsitektur yang menawan, berdiri tegak dan kokoh. Ia berdiri sejenak, mengagumi kemegahan itu. Tetapi saat ia mengangkat wajahnya dan melihat ke lantai 2, jantungnya seketika hampir berhenti berdetak. Di salah satu jendela di lantai 2, di balik tirai putih yang tebal, ia melihat bayangan seseorang melintas dengan sangat cepat. Itu adalah pergerakan yang tiba-tiba, sekilas, tetapi sangat jelas. Bayangan itu muncul dan menghilang dalam waktu kurang dari 1 detik. Pak Tono langsung mundur selangkah, keringat dingin membasahi punggungnya, dan alat berkebun yang ia pegang hampir jatuh ke tanah. Matanya terbelalak lebar menatap lurus ke jendela itu, mencoba mencari kejelasan, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Itu bukan pantulan cahaya karena sudut pantulannya salah. Itu bukan daun yang bergoyang karena pergerakannya terlalu cepat dan jelas membentuk siluet manusia. Seseorang atau sesuatu baru saja lewat di jendela kamar atas itu. Pak Tono tahu pasti bahwa Pak Agung majikannya tinggal sendirian di rumah itu. Lantas, siapa lagi yang melintas di jendela kamar atas? Siapa lagi yang ada di dalam sana? Rasa takut itu kini berubah menjadi teror yang dingin dan menusuk. Ia menatap jendela itu tanpa berkedip, menunggu pergerakan lagi, tetapi tidak ada. Hanya tirai putih yang kini bergoyang pelan, seolah baru saja tersentuh oleh seseorang atau sesuatu. Ia menggigit ludahnya, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai kacau. Mungkin hanya bayangan burung yang terbang, pikirnya, yang ia tahu bohong dan tidak masuk akal. Bayangan burung tidak akan melintas dengan kecepatan dan bentuk seperti itu di balik tirai. Ia sudah terlalu sering melihat keanehan di rumah ini, dan ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Perasaan tidak nyaman itu kembali merayap di tubuhnya, dan kali ini ia benar-benar merasakan bahwa ia tidak sendirian di tempat ini. Ada mata lain yang mengawasi, ada sosok lain yang bersembunyi di dalam rumah. Ia mulai mempertanyakan apakah Pak Agung benar-benar jujur ketika mengatakan bahwa ia tinggal sendirian. Atau mungkinkah Pak Agung sengaja menyembunyikan seseorang di dalam rumah? Namun langkah kaki yang menyeret dan keheningan yang mematikan di hari sebelumnya membuat Pak Tono berpikir bahwa sosok yang ia lihat bukanlah sosok manusia biasa. Ia mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan sisa hari itu secepat mungkin. Setiap detik yang ia habiskan di halaman itu terasa seperti ancaman yang nyata. Ia menghindari tatapan ke lantai 2, takut melihat bayangan itu muncul lagi dan mengunci pandangannya. Namun ia tidak bisa menghentikan pikirannya untuk terus memikirkan bayangan cepat itu. Ia tahu, ia harus segera mendapatkan jawaban, atau ia harus segera keluar dari tempat ini. Rumah besar di kampung makmur Sentosa ini yang seharusnya menjadi penyelamat finansialnya, kini telah berubah menjadi penjara ketakutan yang mengancam keselamatan dan kewarasannya. Pada hari keempat, Pak Tono memberanikan diri. Ia tahu, ia tidak bisa terus-menerus bekerja dalam ketakutan dan kebingungan. Ia harus mengonfirmasi kejanggalan yang ia alami. Kesempatan itu datang saat ia sedang merapikan tanaman hias di dekat teras samping, dan Pak Agung tiba-tiba muncul dari pintu, duduk di sebuah kursi kayu di teras, mengawasinya. Pak Tono melihat kesempatan itu dan memutuskan untuk berbicara. Ia membersihkan tangannya, mengambil napas dalam-dalam, dan menghampiri majikannya dengan hati-hati. "Pak Agung, maaf, ada yang ingin saya tanyakan," kata Pak Tono dengan suara yang bergetar namun berusaha terdengar sopan. Pak Agung hanya mengangguk pelan, tanpa ekspresi. Matanya yang cekung dan gelap menatap lurus ke depan, seolah tidak tertarik pada apa yang akan dikatakan Pak Tono. Pak Tono menceritakan semua keanehan yang ia alami, mulai dari bayangan hitam di jendela di hari pertama, perasaan diawasi yang konstan, hingga suara langkah kaki misterius yang berhenti saat ia dekati. Ia juga menceritakan tentang bayangan cepat yang melintas di jendela lantai 2. Ia menceritakan semuanya dengan hati-hati, berusaha untuk tidak terdengar seperti orang gila atau pembohong, berharap Pak Agung bisa memberikan penjelasan logis yang bisa meredakan ketakutannya. Pak Agung tetap diam, tidak bereaksi sedikit pun. Wajahnya tetap datar, kaku, seolah kata-kata Pak Tono tidak memiliki arti apa-apa baginya.
Suasana di antara mereka menjadi sangat mencekam, seolah udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin dan berat. Pak Tono merasa semakin tidak nyaman. Ia mulai berpikir bahwa mungkin Pak Agung benar-benar menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, akhirnya Pak Agung bereaksi. Ia perlahan mengangkat sudut bibirnya dan tersenyum. Senyuman itu bukan senyuman biasa. Itu adalah senyuman kecil, dingin, dan benar-benar tanpa emosi. Sebuah ekspresi yang terasa sangat salah, tidak seperti senyum yang biasa diberikan oleh manusia normal. Senyuman itu lebih mirip sebuah seringai hampa yang justru menambah rasa ngeri di hati Pak Tono. Kemudian, dengan suara yang sangat pelan, serak, dan datar, Pak Agung berucap sebuah kalimat yang terdengar seperti peringatan sekaligus ancaman. "Jangan terlalu banyak bertanya, Tono. Lakukan saja pekerjaanmu." Setelah mengucapkan kalimat itu, Pak Agung kembali diam, menatap kosong ke depan. Peringatan itu terasa menusuk dan sangat dingin. Pak Tono merasa darahnya membeku. Jawaban itu, atau lebih tepatnya, penolakan itu, tidak memberikan kejelasan, tetapi justru memperkuat keyakinannya bahwa ada yang tidak beres dengan rumah ini dan dengan majikannya. Pak Agung tidak membantah, tidak menjelaskan, bahkan tidak mencoba menenangkan ketakutan Pak Tono. Ia hanya menyuruhnya untuk diam dan bekerja, seolah-olah keanehan yang terjadi adalah hal yang wajar dan bukan urusan Pak Tono. Pak Tono mundur perlahan dari teras. Ia tahu, ia tidak akan mendapatkan jawaban yang logis. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berurusan dengan sebuah rumah tua yang angker, tetapi juga dengan seorang majikan yang misterius dan mungkin berbahaya. Senyuman dingin dan tatapan mata Pak Agung yang kosong kini menjadi salah satu sumber ketakutan utamanya. Ia kembali bekerja, tetapi pikirannya kini dipenuhi oleh berbagai spekulasi gelap. Siapa yang ada di lantai 2? Apa yang disembunyikan Pak Agung? Dan mengapa ia memberikan peringatan yang begitu dingin? Pak Tono tahu, ia harus segera membuat keputusan. Pekerjaan ini, yang tadinya merupakan penyelamat hidupnya, kini terasa seperti jebakan maut yang siap menelannya kapan saja. Hari kelima adalah hari yang terasa paling sunyi dan dingin. Langit di atas kampung makmur Sentosa mendung tebal, dan kabut tipis mulai menyelimuti halaman rumah besar itu, menambah aura misteri yang sudah ada. Pak Tono sudah mulai terbiasa dengan kesunyian rumah itu, tetapi hari ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Suasana terasa lebih berat, seolah udara dipenuhi oleh energi yang tidak menyenangkan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, bekerja dengan giat di halaman belakang, memangkas semak-semak liar yang mulai merambat ke dinding rumah, mencoba untuk tidak memikirkan peringatan dingin dari Pak Agung. Tangannya cekatan mengayunkan gunting rumput, tetapi pikirannya terus berjuang melawan semua kegelisahan yang ia rasakan sejak ia mulai bekerja di tempat ini. Ia terus mengingatkan diri untuk fokus dan tidak peduli dengan apa yang ada di dalam rumah. Namun, saat ia bergeser ke arah dekat jendela dapur yang menghadap ke taman belakang, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Sebuah suara yang sangat pelan, seperti bisikan, tetapi jelas terdengar di tengah keheningan. "Tolong, keluarkan aku." Suara itu terdengar samar, lembut, dan lirih, seperti bisikan seorang perempuan yang memohon, seolah berasal langsung dari balik jendela dapur itu. Napas Pak Tono tertahan di tenggorokannya. Ia menjatuhkan gunting rumputnya, bergidik hebat, dan berdiri membeku di tempatnya. Jendela dapur itu tertutup rapat, tetapi tirainya terbuka sedikit di bagian tengah, menyisakan celah kecil. Dari celah itu, Pak Tono mencoba melihat ke dalam, tetapi ia hanya melihat kegelapan dan kekosongan. Tidak ada siapapun di sana. Jantungnya berdebar sangat keras, memompa darah dengan kencang di seluruh tubuhnya. Tadi itu, siapa? Gumamnya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Ia melangkah mendekati jendela, menempelkan telinganya ke kaca yang dingin, mencoba mendengar lebih jelas. Ia menunggu, menahan napas, dengan harapan suara itu akan terdengar lagi. Tetapi keheningan kembali yang menyambutnya, seolah suara tadi tidak pernah ada, seolah ia hanya berhalusinasi. Pak Tono mundur perlahan, hatinya bergetar hebat. Siapa yang berbicara? Siapa yang meminta tolong? Dan kenapa suara itu terdengar begitu putus asa, terperangkap di dalam rumah yang seharusnya kosong itu? Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya suara angin yang masuk melalui celah kecil di jendela, atau mungkin ia terlalu lelah.
Tetapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu itu adalah suara manusia yang meminta pertolongan. Rasa tidak nyaman kini telah mencapai puncaknya. Ia mulai merasa bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan hantu atau bayangan, tetapi juga dengan seseorang yang mungkin ditawan, yang mungkin benar-benar membutuhkan bantuan. Namun ia juga ingat tatapan mata Pak Agung yang dingin dan peringatan yang ia berikan. Ia takut jika ia mencoba menyelidiki, ia akan menjadi korban berikutnya. Hari semakin sore dan Pak Tono mencoba mengakian kejadian aneh tadi. Ia bergegas menyelesaikan pekerjaannya dan bersiap pulang. Saat pukul 5 sore, ia berjalan menuju Gerdu, dan di sana Pak Agung sudah berdiri, seolah menunggunya. Pak Agung masih mengenakan pakaian serba abu-abu yang sama, wajahnya datar tanpa ekspresi. Namun hari ini, Pak Tono melihat ada sesuatu yang berbeda dari tatapan matanya. Ada kilatan aneh, kilatan gelap, yang terasa sangat mengganggu dan tidak wajar. Hari ke-6 adalah titik balik bagi Pak Tono. Ia datang bekerja dengan perasaan yang jauh lebih waspada, hampir panik. Ia tidak bisa lagi mengabaikan keanehan yang terjadi, terutama bisikan permintaan tolong yang ia dengar kemarin. Ia bertekad untuk mencari kejelasan atau segera berhenti dari pekerjaan ini. Pagi itu, saat ia baru mulai menyapu halaman depan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Pintu utama rumah yang seharusnya tertutup rapat dan dikunci, kini terbuka sedikit, menyisakan celah kecil. Pak Tono yakin ia melihat Pak Agung menutup pintu itu dengan rapat kemarin. Ia juga tahu bahwa tidak ada siapa-siapa di luar rumah selain dirinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin Pak Agung lupa menutupnya dengan benar sebelum pergi, atau sebelum menghilang ke dalam keheningan rumah. Tetapi tepat saja, kenapa pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya? Rasa tidak nyaman itu kembali menyeruak. Ia berusaha mengabaikan pintu yang terbuka itu dan kembali menyapu halaman. Namun, saat ia berdiri membelakangi rumah, ia mendengar sesuatu yang membuatnya langsung membeku. Tap, tap, tap. Langkah kaki. Kali ini langkah kaki itu terdengar sangat jelas, berasal dari dalam rumah, seolah ada seseorang yang sedang berjalan pelan di ruang tamu. Pak Tono langsung berhenti bergerak. Ia menelan ludah, mencoba memastikan ia tidak salah dengar. Suara itu terdengar lagi, nyata dan tidak terbantahkan. Ia berpaling perlahan ke arah pintu. Pintu itu masih terbuka sedikit, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kegelapan di balik celah pintu yang menganga. Nafasnya terhenti, rasa takutnya mencapai puncaknya. Apakah ada orang lain di dalam rumah ini? Atau apakah itu bukan manusia? Ia memaksakan dirinya untuk terus bekerja, berusaha mengalihkan perhatian dari suara langkah kaki itu. Ia berbalik, memegang sapunya erat-erat, dan melanjutkan menyapu daun-daun kering. Namun, saat ia baru mengangkat sapunya, ia merasakan sensasi dingin yang sangat kuat, seperti hawa es yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Ia merasakan dorongan kuat untuk menoleh ke atas. Di lantai 2, di balik jendela kamar yang menghadap ke halaman depan, ia melihatnya. Seseorang mengintip dari balik tirai. Pak Tono membeku total, seperti patung. Ia tidak langsung menolehkan kepala sepenuhnya, hanya melirik dari sudut matanya. Jendela itu tertutup tetapi tirainya tersibak sedikit, dan dari celah sempit itu, ia melihat sepasang mata menatap lurus ke arahnya. Mata itu berwarna hitam pekat, kosong, tidak memiliki bola mata putih, hanya lubang gelap yang menyedot semua cahaya di sekitarnya. Tatapan itu dingin, kaku, dan penuh kebencian, menembus jiwa Pak Tono. Ia merasakan darahnya membeku. Itu bukan Pak Agung, karena sosok yang ia lihat memiliki wajah yang lebih muda, namun sama pucatnya dengan mayat. Siapa itu? Pak Agung sedang tidak terlihat. Siapa yang ada di lantai 2? Saat rasa takutnya mencapai batas, sekecat kilat, mata itu menghilang. Tirai yang tadi tersibak langsung jatuh menutupi kaca kembali, seolah tidak ada siapa-siapa di sana. Pak Tono merasa tubuhnya melemas, kakinya lemas, dan ia harus berpegangan pada sapu agar tidak terjatuh. Ia tahu
Ini bukan imajinasinya lagi. Ada sesuatu yang sangat jahat di dalam rumah itu, dan sesuatu itu sedang mengawasinya. Ia tidak ingin berada di sana lebih lama lagi. Ia memutuskan untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya dengan tergesa-gesa dan segera pulang. Namun, saat ia hendak melangkah meninggalkan halaman, tiba-tiba, bruak! Pintu utama yang tadi terbuka sedikit menutup sendiri dengan sangat keras. Suara pintu yang membanting itu bergema di seluruh halaman yang sunyi, membuat Pak Tono terlonjak kaget. Ia menatap rumah itu dengan mata lebar, menunggu apakah ada yang keluar. Tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya pintu yang kini tertutup rapat, seolah tak pernah terbuka. Sudah cukup, Pak Tono memutuskan untuk pergi, meninggalkan alat-alat berkebunnya, berjalan dengan langkah cepat menuju gerbang tanpa menoleh lagi ke belakang. Malam itu, setelah pulang dengan ketakutan yang luar biasa, Pak Tono tidak bisa tidur nyenyak. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya terus dipenuhi bayangan mengerikan. Pintu yang terbuka dan menutup sendiri, suara langkah kaki, mata hitam kosong di jendela lantai 2. Semua itu terus menghantui. Saat ia akhirnya tertidur, mimpi buruk langsung menyergapnya. Dalam mimpinya, Pak Tono berdiri di depan rumah besar itu, tetapi kini rumah itu tampak lebih gelap, lebih menyeramkan, dan diselimuti kabut tebal. Di dalam kabut, ia mendengar suara tangisan perempuan dan tawa serak yang menakutkan, seolah-olah seluruh penderitaan dunia terperangkap di dalamnya. Ia melihat Pak Agung berdiri di ambang pintu, matanya hitam pekat, menunjuk ke arah Pak Tono dan mengucapkan kalimat yang menakutkan. "Kau sudah di sini, Tono. Kau adalah milikku sekarang." Ia terbangun dengan nafas terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat, dan keringat dingin membanjiri sekujur tubuhnya. Ia tahu, mimpi itu bukanlah sekadar bunga tidur, melainkan sebuah peringatan yang nyata. Keesokan paginya, Pak Tono tidak langsung pergi ke kampung makmur Sentosa. Ia memutuskan untuk meminta nasihat dari Ibu Wati, seorang sesepuh kampung yang tinggal di dekat balai desa. Ia menceritakan pengalamannya dari keanehan Pak Agung hingga penampakan yang ia lihat. Ibu Wati mendengarkan dengan saksama. Wajahnya yang keriput, tampak serius dan khawatir. Setelah Pak Tono selesai bercerita, Ibu Wati menggelengkan kepalanya pelan, matanya menyiratkan kesedihan dan rasa takut. "Jangan tanya, Nak. Lupakan saja rumah itu. Jangan pernah kembali ke sana," bisik Ibu Wati dengan suara yang sangat pelan, seolah-olah takut didengar oleh telinga yang tak terlihat. Ia enggan menjelaskan lebih lanjut, hanya memberikan peringatan yang sangat kuat, menyuruh Pak Tono untuk tidak pernah lagi mengusik misteri rumah besar itu. Respons Ibu Wati yang penuh teka-teki itu justru semakin memperkuat tekad Pak Tono untuk mencari kebenaran sebelum ia benar-benar berhenti. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Agung hanya untuk mengambil alat-alatnya dan mengundurkan diri secara resmi, serta mencari tahu sedikit informasi terakhir. Ia kembali bekerja di halaman belakang, mencoba membersihkan area dekat pagar, di mana semak-semak liar sudah mulai merambat ke dinding. Tiba-tiba, perasaan diawasi yang konstan kembali menyeruak. Ia mengangkat kepalanya dan menatap ke atas, ke arah balkon lantai 2. Dan saat itulah ia melihatnya. Seseorang berdiri di sana. Sosok itu adalah seorang pria, tetapi itu bukan Pak Agung. Wajah sosok itu sangat pucat, nyaris seperti mayat, dan yang paling mengerikan, matanya hitam pekat, kosong tanpa pupil, persis seperti mata yang ia lihat di jendela kemarin. Sosok itu berdiri diam, kaku, dan menatap lurus ke arahnya. Pak Tono membeku. Ia tahu sosok ini bukanlah manusia biasa. Ia menelan ludah, mencoba memanggil Pak Agung, tetapi tidak ada jawaban. Rasa takut itu kini telah berubah menjadi kepastian yang mutlak. Ia tidak bisa lagi menoleransi semua ini. Ia tidak peduli dengan uang atau gajinya. Ia harus pergi, segera, sebelum ia menjadi bagian dari misteri rumah ini. Ia segera bergegas menuju teras depan, mencari Pak Agung untuk menyampaikan pengunduran dirinya. Setelah pengungkapan tragis dari Pak Kasim dan warga desa, Pak Tono terdiam di tempatnya. Tubuhnya lemas tak berdaya.
Pikirannya kosong, asa takut dan trauma yang ia alami selama seminggu terakhir kini memuncak menjadi keputusasaan yang mendalam. Ia merasa sangat bodoh, telah mempertaruhkan nyawanya dan kewarasannya demi pekerjaan yang diberikan oleh entitas tak kasat mata. Ia menyadari bahwa Pak Agung, si hantu majikan, telah mengawasinya, memainkan perannya dengan sempurna, mengelabui dirinya sejak hari pertama ia menginjakan kaki di kampung makmur Sentosa. Warga desa menawat Pak Tono dengan baik, memberinya makanan, minuman, dan menenangkan dirinya. Beberapa hari kemudian, setelah Pak Tono merasa sedikit pulih, ia memutuskan untuk segera meninggalkan kampung makmur Sentosa Malang dan kembali ke kampung Sinarjaya Yogyakarta, kembali kepada Bu Siti. Ia tahu ia harus pergi secepat mungkin, jauh dari tempat mengerikan itu. Sebelum pergi, ia berdiri di pinggir kampung, di jalan yang mengarah keluar, dan tanpa sadar, ia menoleh untuk terakhir kalinya ke arah rumah besar Pak Agung. Rumah itu tampak sama, megah, tetapi diselimuti aura gelap dan misterius, seperti peti mati raksasa yang berdiri tegak. Ia melihat ke arah balkon lantai 2, tempat ia melihat sosok pucat dengan mata hitam kosong di hari ia memutuskan berhenti. Balkon itu tampak kosong, tidak ada siapa-siapa di sana, hanya keheningan yang mematikan. Pak Tono mencoba mengatur nafasnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua sudah berakhir, bahwa ia telah selamat, dan bahwa kengerian itu sudah berlalu. Namun, sebuah firasat buruk, firasat yang dingin dan tidak menyenangkan, menyelimutinya. Sebuah bisikan halus di dalam hatinya yang mengatakan bahwa kengerian itu belum benar-benar selesai. Dan saat ia tanpa sadar menolehkan kepalanya sedikit ke arah balkon, pandangannya langsung membeku. Di sana, berdiri sesosok pria tua. Pakaiannya masih sama, serba abu-abu, kaku, persis seperti saat terakhir kali ia melihatnya. Wajahnya masih tanpa ekspresi, pucat dan dingin. Dan yang paling membuat Pak Tono nyaris menjerit histeris, Pak Agung, si hantu majikan, sedang tersenyum tipis kepadanya. Itu adalah senyum yang sangat dingin, senyum yang bukan berasal dari kegembiraan, melainkan dari sebuah kepuasan yang menyeramkan, sebuah seringai penuh rahasia dan ancaman yang tersirat. Senyum itu seolah berkata, "Kamu kembali, Tono. Aku tahu kamu akan kembali. Tapi tenang saja, aku masih di sini dan aku akan selalu menunggumu." Pak Tono terkesiap, tubuhnya gemetar hebat. Ia menggosok matanya dengan cepat, dan ketika ia melihat lagi ke arah balkon, sosok Pak Agung sudah menghilang. Namun Pak Tono tahu, ia tahu bahwa Pak Agung belum benar-benar pergi. Arwah majikannya itu masih bersemayam di rumah besar itu, terperangkap dalam kematiannya sendiri. Dan rumah itu kini telah berubah menjadi sebuah entitas yang haus akan korban. Pak Tono membalikan badannya, berlari secepat mungkin tanpa menoleh lagi, meninggalkan kampung makmur Sentosa dan misteri yang mengerikan itu di belakangnya. Ia selamat, tetapi ia membawa serta trauma yang akan menghantuinya seumur hidup. Rumah itu kini kembali sunyi, kembali menunggu korban berikutnya. Orang yang terdesak kebutuhan, orang yang akan menjadi tukang kebun baru untuk majikan hantu yang tersenyum dingin di balkon lantai 2. Dan bagi Pak Tono, cerita ini adalah sebuah anti klimaks yang menakutkan, karena ia tahu kengeriannya tidak berakhir dengan pelarian, melainkan dengan kenyataan bahwa hantu Pak Agung masih bebas, dan ia akan selalu mengingat senyum terakhir yang mengerikan itu.